Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengucap syukur di hari Jumat ini kita kembali boleh bertemu, berkumpul secara virtual untuk bersama-sama bersekutu memuji Tuhan pada siang hari ini. Dan untuk kelancaran ibadah kita supaya kita bisa menikmati jalannya ibadah ini dengan baik, dengan kusyuk, untuk Bapak Ibu yang belum memute audionya boleh dipersilakan untuk di-mute dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sangat mudah bagi kita untuk memuji Tuhan saat kondisi kita sedang baik-baik saja. Namun, apakah kita juga bisa bersyukur dan memuji Tuhan saat kita sedang tidak baik-baik saja? Kitab Ayub mengingatkan kita, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemeliharaan Allah dan kemurahan hati Allah selalu cukup di dalam setiap musim di kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus memuji Tuhan di setiap musim di dalam hidup kita. In moment like this, in every season in our life, let's sing a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love
Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, ajar kami untuk terus boleh memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Kau boleh menganugerahkan kembali persekutuan di BPS ini Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara seiman kami yang boleh saling mendukung satu sama lain di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar satu lagi kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau yang mau hadir di hati kami, penuhi pikiran kami dengan Roh-Mu, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, sehingga Tuhan, hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh kami terima Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kelancaran persekutuan ini Tuhan. Kiranya Kau yang mau berkati setiap jaringan yang kami pakai, sehingga Tuhan kami boleh mengikuti jalannya ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan lancar, dengan baik, dan kami boleh mendapatkan berkat dari-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan persekutuan ini, ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang murah hati. Kalau minggu lalu kita belajar murah hati seperti Bapa, hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati seperti orang Samaria. Pemberitaan firman hari ini akan dibawakan oleh Bapak Nikolaus Daci. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing dengan menyanyikan satu pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan
kepada Bapak Niko, dipersilakan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Di saat-saat yang penuh pergumulan di dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara ya Tuhan, seringkali sulit untuk melihat keindahan hidup di dalam Tuhan. Seringkali sulit untuk mengucap syukur, apalagi ya Tuhan untuk menunjukkan kemurahan hati. Maka ajar kami ya Tuhan di dalam ibadah ini, di siang hari ini, untuk kembali ya Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Termasuk saat-saat ketika kami dapat bersekutu, menikmati persekutuan dengan Allah, dan menikmati persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman di dalam satu perjuangan. Ya Tuhan, kiranya hati yang mengucap syukur ini juga ya Tuhan, menolong kami untuk menjadi pribadi yang murah hati. Kiranya firman Tuhan menolong kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami pemberitaan firman Tuhan, baik hamba-Mu yang akan sharing, maupun kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Saya coba share screen-nya. Oke. Perenungan kita pada hari ini dari bagian Lukas 10 ayat 25 sampai 37, orang Samaria yang murah hati. Dan terlebih dahulu saya bacakan buat kita semua. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, perumpamaan ini adalah satu perumpamaan yang sangat populer dari sejumlah perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam pengajarannya. Salah satu yang populer yang lain adalah anak yang hilang. Kemudian ini dia. Namun sayang sekali kisah ini sering
hanya digunakan atau semata untuk mengajarkan orang supaya berbuat baik kepada orang yang berkebutuhan, orang miskin, dan seterusnya. Marilah kita seperti orang Samaria yang murah hati. Itulah pesan moral yang biasa kita lakukan. Itu tidak salah. Tetapi kita tidak mendapatkan kedalaman dari hal ini. Mengapa terjadi demikian? Karena seringkali ini kita melihatnya keluar dari konteksnya. Kita buru-buru mengkhotbahkan, wah mari kita seperti orang Samaria. Padahal kalau kita lihat konteksnya, walaupun diawali dengan satu motivasi yang salah, tetapi pertanyaan ini lahir dari pertanyaan ahli Taurat. Jadi perumpamaan itu muncul dari pertanyaan ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi bicaranya hidup yang kekal, kehidupan kekal. Ini pertanyaan yang baik. Nah, kemudian ketika Yesus menjawab, apa yang tertulis? Bukankah kamu ahlinya? Nah, kemudian ahli Taurat menjawab dengan benar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kata Yesus kepadanya, wow, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi di manakah kemudian keluar? Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan melihat hal ini kembali, tapi ini dia konteksnya. Jadi perumpamaan pengajaran ini tidak tiba-tiba muncul. Inilah konteksnya. Tetapi perlu kita juga hati-hati menafsirkan seperti yang masih ada sampai saat ini. Hati-hati menafsirkan perumpamaan. Tidak semua perumpamaan adalah alegori. Atau semua yang dituliskan itu pasti ada maksudnya. Jadi kita tidak boleh melakukan alegorisasi berasumsi bahwa semua bagian dalam perumpamaan harus sesuatu hal yang harus kita pecahkan. Ini apa artinya? Jadi setiap perumpamaan kita hanya fokus pada titik perbandingannya. Apa yang diperbandingkan? Kembali sesuai konteksnya, pertanyaannya, siapakah sesama manusia? Itu yang akan kita melihat. Apa sih kemurahan hati kepada sesama manusia? Dan ini bukan orang biasa yang melakukan. Walaupun sampai saat ini kita masih melakukan. Bapak Gereja Agustinus pernah membuat dalam tanda kutip kesalahan ini. Semua diartikan nama dia. Ini alegori. Jadi apa aja? Apa sih ini? Apa sih ini? Apa keledai? Apa ini? Dan semua. Dan membuat kemudian kita keluar dari arti. Nah, dalam waktu yang singkat ini ada 3 poin yang akan kita renungkan. Yang pertama, jadi sampai hari ini kita masih melihat ada hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan orang Samaria yang baik itu adalah Kristus, penebus kita. Jadi ini dibawa kepada penebusan. Dan kemudian kita kehilangan makna murah hatinya kemudian. Nah, jadi poin pertama kita, mari kita lihat bahwa mewarisi hidup kekal. Jadi kalau bahasa kita lihat bahasa aslinya, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan sebenarnya mewarisi hidup yang kekal itu. Nah, kenapa saya mulai dari sini? Seringkali kemudian kita salah memahami bahwa bukankah di bagian lain dikatakan keselamatan itu hidup kekal itu adalah anugerah, dan di bagian ini berbicara tentang murah hati. Apa yang harus kuperbuat untuk mewarisi hidup kekal? Ya, lakukan kemurahan kepada sesama. Dan disinilah kemudian poin yang sering kita gagal melihatnya. Tetapi tetap pertanyaan ini adalah tentang mewarisi hidup kekal. Kenapa saya mulai dari sini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Seringkali relasi kita kepada Tuhan
adalah kemudian, bukankah saya sudah melakukan ini, maka saya layak mendapatkan sesuatu. Bukan saya sudah bermurah hati, mengasihi Allah, mengasihi sesama, maka saya layak mendapatkan sesuatu. Secara khusus di masa-masa seperti ini, kita mungkin menunjukkan kemurahan hati supaya kita tidak kena masalah di dalam masa-masa pandemi ini. Kita menunjukkan kebaikan kita untuk mendapatkan kebaikan Allah. Nah, bagian dimulai pertanyaan sebenarnya memang adalah pertanyaan yang baik, tetapi ada yang miss di sana. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk mewarisi hidup yang kekal? Dan Yesus jelas mengarahkan dia. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan mengajukan pertanyaan yang membawa si ahli Taurat kepada kebenaran apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan jelas dia ahli Taurat, dia tahu jelas apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Si ahli Taurat sesungguhnya jelas mengetahui tentang inti dari seluruh hukum Taurat, mengasihi Allah dengan sepenuh akal budi. Saya tulis di situ sepenuh hidup, akal budi, pikiran, tenaga, sepenuh hidup, dan mengasihi orang sesama seperti mengasihi diri sendiri. Disinilah hukum ke-10, hukum kemudian seluruh kitab para nabi bergantung pada kedua hukum ini. Dan Yesus membenarkan dia. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi bagian ini diakhiri dengan tetapi untuk membenarkan dirinya, maka dia mengajukan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaannya, mengapa dia membenarkan dirinya? Mengapa dia harus membenarkan dirinya? Si ahli Taurat yang mengetahui dengan baik persis tentang hukum yang terutama itu, sebenarnya sadar bahwa ia tidak pernah sanggup melakukan apa itu mengasihi Allah dengan segenap hidup dan apa itu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau diawali dari atas tadi, apa yang ku perbuat? Maka kemudian ketika apa yang dinyatakan itu persis seperti yang dikatakan hukum Taurat, maka dia sampai kepada satu kenyataan bahwa sebenarnya dia menyadari dirinya. Dia tidak sanggup melakukan hal itu. Tetapi untuk membenarkan dirinya, maka kembali dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Dia, siapakah sesamaku manusia? Maka kita mulai dari sini. Sesungguhnya mewarisi hidup yang kekal itu. Siapakah yang sanggup mengasihi Allah dengan segenap hidup dan mengasihi sesama seperti diri sendiri? Siapakah yang sanggup? Galatia menyatakan kepada kita bahwa Galatia 3 menyatakan siapa yang melakukan segala hukum Taurat akan hidup karenanya. Tapi siapa yang gagal melakukan segala hukum Taurat justru terkutuk. Dan Yakobus menyatakan jelas, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Maka Yesus sebenarnya sedang mengarahkan dia. Mewarisi hidup kekal adalah dalam kasih karunia dan anugerah Allah, maka seharusnya diawali, seharusnya si ahli Taurat datang kepada Yesus. Kasihanilah aku Tuhan, karena aku orang berdosa. Aku tidak akan pernah sanggup mengasihi Allah seperti apa yang Allah kehendaki, seperti tuntutan hukum Taurat. Dan aku tidak akan pernah bisa mengasihi siapapun seperti aku mengasihi diri sendiri. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Nyatakanlah kepada aku bagaimana aku orang berdosa ini bisa mewarisi hidup kekal itu. Itu yang pertama. Jadi
Ketika nanti kita bicara murah hati, kita tidak akan pernah bisa menyatakan kemurahan hati yang sesungguhnya, yang sejati, yang diharapkan oleh Allah, tanpa dimulai kasih karunia Allah bagi kita. Anugerah Allah bagi kita. Itu kenyataan. Itu yang pertama yang kita mau renungkan. Jadi bagian ini sama sekali tidak bertentangan dengan bagian lain yang menyatakan bahwa bermurah hatilah, tetapi bermurah hati. Bukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Bukan untuk mendapatkan sesuatu supaya kita layak mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi bermurah hati karena anugerah dan kasih karunia Allah kepada kita pertama kali. Tetapi kemudian perenungan kita yang kedua, lalu apa artinya ketika datang, kalau dia datang dan percaya kepada Yesus dan mendatangkan anugerah Allah? Ada dua kali narasi Yesus menunjukkan, Yesus berkata, setiap kali dikatakan oleh ahli Taurat itu, perbuatlah demikian, pergilah dan perbuatlah demikian. Dan bagian ini mengungkapkan kepada kita, mewarisi kehidupan kekal itu memang anugerah Allah. Tetapi dari mewarisi anugerah kekal itu kemudian lahirlah nanti tindakan kemurahan hati. Kepercayaan kepada Yesus Kristus itu harus terus dinyatakan, dioperasionalkan. Kata Rasul Paulus, work out your salvation. Dibuktikan dengan terus bertumbuh mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan ini menunjukkan kepada kita. Kemudian, ini yang bagian kedua, bahwa orang yang telah menerima anugerah Allah, orang yang telah mewarisi kehidupan kekal itu, seharusnya terus mengoperasionalkan, mengasihi Allah pertama. Tetapi bagian kedua juga ketika di bagian kedua ayat 37, perbuatlah demikian, mewarisi hidup kekal, mengasihi Allah, tidak pernah terpisahkan dari apa yang disebut dengan mengasihi manusia. Kalau kita lihat surat 1 Yohanes 4, pertama, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Allah. Tetapi kemudian 1 Yohanes 4 ayat 20 kemudian mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak melihat saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Maka apa artinya mewarisi kehidupan kekal? Mengasihi Allah yang kita wujudkan kemudian dengan mengasihi sesama. Itu poin kedua. Jadi jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Jangan kita berkata kita menunjukkan kemurahan hati untuk mendapatkan suatu kelayakan, sesuatu kita pantas mendapatkan sesuatu dari Allah. Mungkin Bapak Ibu atau ada orang berkata, bukankah saya sudah berbaik hati, saya sudah banyak menolong orang. Mungkin para tenaga kesehatan berkata, saya demi orang-orang yang kena COVID, saya menunjukkan kemurahan hati. Kenapa saya kena COVID, Tuhan? Mengasihi Allah adalah buah karena kita mendapatkan anugerah Allah. Dan mengasihi Allah tidak pernah terpisah dari mengasihi manusia. Dan itu yang menghantar kita kemudian ketika ahli Taurat membenarkan diri. Siapakah sesamaku manusia? Kita masuk pada perenungan kita ketiga. Yang barulah kita berbicara sekarang. Apa itu kemurahan hati yang perlu kita teladani dari orang Samaria. Menarik. Ketika dia berkata,
Lihat poinnya, nanti akan jelas sekali perbedaannya. Dan ini membuat pesan ini akan menjadi pesan yang kuat bagi kita. Apa artinya murah hati? Ketika ahli Taurat itu membenarkan diri, dia berkata, lalu siapakah sesamaku manusia? Sesama manusia dia perlakukan sebagai objek. Atau dengan kata lain, kepada siapakah saya harus menunjukkan kasih? Siapakah orang-orang yang harus saya menunjukkan kasih? Itulah pertanyaan dia. Objek. Jadi objek, kepada siapakah orang-orang yang patut dikasihani? Siapa sih orang yang kita perlu menunjukkan kasih? Tapi kita lihat nanti cara Yesus menjawabnya dan inti dari kemurahan hati. Ketika kita memperlakukan siapa sesama manusia, siapa yang seharusnya saya kasihi sebagai objek, maka kita akan selalu gagal. Dan itu yang ditunjukkan oleh dua profil utama, profil yang ironi. Yang pertama, mari kita lihat. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Menarik sekali. Dari Yerusalem turun ke Yeriko. Mungkin yang dirampok itu baru sama-sama menikmati, baru sama-sama beribadah yang dipimpin oleh si imam. Dan ketika si imam memperlakukan siapa yang saya kasihi itu sebagai objek, maka akan ada berbagai alasan. Akan ada berbagai dalih. Si imam sangat tahu hukum kasih. Imam mengajarkan harus mengasihi sesama. Tetapi kenapa dia melewati? Ada banyak penafsiran yang menyatakan imam itu adalah suatu jabatan yang dia harus tetap tahir. Jadi harus tetap tahir. Dan jika ia menjadi najis, maka ia tidak diizinkan untuk menjadi imam dalam satu masa tertentu sampai ia mentahirkan diri. Dan salah satu untuk menjadi menjadi najis adalah ketika memegang mayat. Lalu ketika yang diperlakukan itu objek, lalu siapakah itu? Oh, mungkin dia orang berdosa, mungkin dia dihajar Tuhan, maka karena itu dia dirampok habis-habisan. Lalu apakah dia udah mati atau belum? Saya harus periksa tadinya, saya harus menyentuh dia. Ada berbagai pertimbangan, dalil agama, dan itu membuat dia gagal untuk mengasihi. Dalil agama, dan dia tidak menunjukkan kasih ketika memperlakukan itu sebagai objek. Nanti saya harus mentahirkan diri lagi, saya tidak bisa menjadi imam dalam masa tertentu. Lalu demikian juga dengan orang Lewi. Ketika ia melihat orang itu yang melewati dari seberang jalan. Siapakah orang Lewi? Mereka pelayan-pelayan di bait Allah. Wah, ini biduanita, jadi kayak Priscilla nih. Prisil nih, benar-benar penyanyi biduanita, mempersiapkan persembahan, dan segala urusan bait Allah. Mereka lah yang mengerjakan. Dan sama, mereka sangat hafal. Tahu hukum kasih. Tetapi ketika mereka melihat, wow, mengganggu pelayanan di bait suci. Jangan. Kalau menolong orang, nanti kas kita kurang untuk pelayanan. Dan tidak menunjukkan kasih. Dalil pelayanan. Ketika mempertimbangkan orang lain itu objek. Siapakah sesamaku yang perlu kutolong?
Dan kita lihat kemudian profil ketiga, dan inilah nanti yang akan menjadi kunci bagaimana menjadi murah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kalau hari ini kita terus memperlakukan orang-orang yang kasihannya, memperlakukan mereka sebagai objek, maka kita akan terlalu banyak dalih. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Wow, urusan saya juga gitu. Banyak urusan kita. Bagaimana kita memperlakukan. Lalu nanti kalau saya berikan, bagaimana cadangan untuk saya? Bukankah menyimpan, bukankah di awal-awal juga saya pikir ada banyak juga orang Kristen ikut menimbun segala sesuatu? Dan semua atas dalih untuk kebutuhan. Lalu kemudian muncullah orang Samaria, dan inilah kuncinya. Kuncinya adalah, mari kita lihat dulu sebelum saya masuk kepada orang Samaria. Siapa sih orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Itu tetangga loh, tetangga. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Samaria itu sudah ada dua hal. Yang pertama, dari ras sudah bercampur darahnya. Mereka dulu suku Israel, tapi sudah bercampur. Kemudian dari keagamaan, bukit pengorbanan, bukit tempat mereka bukan di bait Allah, sudah bercampur dari segi ibadah dan ras. Dan mereka dibenci. Tahu makan bersama orang Samaria adalah najis bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, kalau lihat peta, ini Galilea di bagian bawah, Yerusalem, Yudea di bagian atas, Samaria di tengah-tengah, dan sebenarnya jalan terpendek adalah melewati Samaria. Mereka lebih memilih jalan memutar. Kenapa? Najis melewati tanah Samaria. Itu profil Samaria. Tetapi apa yang membuat dia berasal dari si Samaria? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan jika kita melihat secara singkat, orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap campuran ras dan agama. Berarti sebenarnya menolong orang Yahudi adalah risiko. Belum tentu dia dipercaya. Tetapi apa yang membuat dia menunjukkan kasihnya? Bukan subjek, tapi awalnya dari sini. Awalnya dari si Samaria. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia menunjukkan kasih. Dan kasihnya tulus. Betul-betul merawat. Mengurapi dengan minyak. Membasuh dengan minyak. Membersihkan. Kemudian melayani dengan berkorban. Teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, di zaman itu yang naik keledai itu adalah tuan. Yang tarik adalah hamba. Dan si Samaria menempatkan orang itu di atas keledainya dan dia menggotongnya. Ia memperlakukan betul-betul melayani. Kemudian ia tidak kalkulatif. Hitung-hitungan. Nanti kalau saya layani gimana? Nanti akan mendapatkan. Lalu gimana? Tidak hitung-hitungan seperti orang-orang itu. Dan tuntas apa yang bisa dia lakukan. Dan inilah kemudian inti dari perenungan kita. Yesus membawa dia. Saya rindu Bapak Ibu kita tidak hanya terfokus kepada perbuatan-perbuatannya. Tetapi mari kita lihat kuncinya di sini. Siapakah sesamaku manusia? Itu pertanyaan tadi. Dan Yesus membawa dia. Seharusnya jawabannya siapa sih? Siapakah sesamaku manusia? Dalam cerita ini bagi ahli Taurat siapa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya orang yang dirampok itu. Betul ya? Itulah jawaban yang diharapkan, objeknya. Tetapi Yesus
menggantinya. Lihat kata Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini? Berarti dari si pelaku adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Sesama manusia haruslah merupakan subjek, bukan sebagai objek. Apa artinya? Ketika Yesus kemudian berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Kamu, hai ahli Taurat, jadilah sesama manusia dengan menunjukkan kasih kepada siapapun, mengatasi segala prasangka hambatan, keras kesukuan, sosial, gender, agama, dan berbagai hambatan lainnya. Hari ini kita mau bermurah hati. Mari bangun. Mari menjadi sesama manusia bagi orang lain. Mari bangun. Hati yang tergerak belas kasihan di sini. Bukan karena pertimbangan objek. Sekali lagi ini intinya. Jika kita mengatakan sesama manusia yang perlu kita bantu, kita tolong, kita menunjukkan kemurahan hati adalah objek, siapa yang membutuhkan, siapa yang miskin, maka terlalu banyak pertimbangan. Tetapi mari kita bangun. Mari menjadi sesama bagi orang lain dengan menumbuhkan terus-menerus hati yang tergerak oleh belas kasihan. Saya masuk kepada kemudian perenungan bagian akhir. Tetapi saya ingatkan, mengasihi sesama, menjadi sesama bagi orang lain adalah suatu tindakan nyata dan aktif. Kenapa tindakan aktif? Karena di sini pelaku subjeknya adalah kita. Ketika kita makin hari bertumbuh, akan tergeraklah oleh belas kasihan. Maka tindakan kita akan nyata dan aktif, bukan sekedar konsep yang disetujui. Yakobus berkata, kalau kita berkata kepada orang kira-kira seperti ini, oh selamat jalan, kiranya Tuhan memberkati engkau, tapi kita lihat dia nggak punya pakaian dan kita nggak kasih. Bohong, pendusta, kata Yakobus. Tergerak oleh belas kasihan. Lalu bagaimanakah kita menjadi sesama manusia bagi orang lain? Bagaimanakah kita bertumbuh di dalam kasih? Seorang yang bertumbuh mengasihi Allah akan bertumbuh mempunyai hati yang berbelas kasihan kepada sesama, yang berujung suatu tindakan aktif yang konkret, kontekstual, dan ditujukan kepada siapa saja, mengatasi semua prasangka hambatan, ras, kesukuan, sosial, gender, agama, dan berbagai hambatan lain. Apa yang sanggup kita lakukan, kita akan lakukan secara tuntas. Dan kalau saya teruskan lagi, bagaimana kita terus bertumbuh mengasihi Allah ketika kita menyadari bahwa Allah terus-menerus mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita habis-habisan. Di hari-hari pandemi ini, setiap kali kita tidak menyadari kasih Allah kepada kita, maka akan susah untuk menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Mari belajar terus mengagumi kasih Allah bagi kita. Kita mengasihi Allah, merespon mengasihi Allah, dan itu yang membuat kita akan tumbuh berbelas kasihan kepada sesama. Kita menjadi subjek, pelaku yang mengasihi orang lain. Sebagai pertanyaan aplikasi terakhir kemudian, apakah selama ini segala bentuk kemurahan hati kita yang kita lakukan bersumber dari hati yang mengasihi Allah dan sesama? Atau karena kita melakukan karena tugas, baksos? Atau karena kita melakukan karena supaya saya mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah? Jangan dibalik.
Segala bentuk kemurahan hati kita seharusnya bersumber dari hati yang mengasihi Allah dan sesama. Adakah kasih kita kepada Allah? Kalau kita sering berkata, aku mengasihi Allah, telah membuat kita menjadi sesama bagi orang lain. Dan terakhir, tindakan nyata apa yang telah kita lakukan sebagai wujud dari hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kepekaan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami memikirkan arti kemurahan hati tidak hanya satu tindakan moral. Apalagi ya Tuhan kami melakukannya atas dasar kami menginginkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi kami terus ya Tuhan menyadari betapa Allah telah mengasihi kami. Anugerah yang begitu besar telah dinyatakan bagi kami. Dan itu yang membuat kami ya Tuhan akan terus belajar mengasihi Allah. Di dalam segala pergumulan ini berjuang mengasihi Allah. Dan membangkitkan kami menjadi sesama bagi orang lain. Membangkitkan kasih dan kemurahan hati kami kepada orang lain tanpa melihat apa keadaan mereka ya Tuhan. Tanpa dibatasi oleh berbagai prasangka-prasangka dan hambatan-hambatan. Tetapi kiranya ketika Tuhan menggerakkan kami, ketika Tuhan mengaruniakan hati yang berbelas kasihan kepada kami, maka kami wujudkan dengan tindakan nyata. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Niko untuk firman yang telah dibagikan. Sungguh sangat menyentil sekali ya, terutama pertanyaan-pertanyaan refleksi yang di terakhir tadi dimunculkan di dalam slide. Kiranya pertanyaan itu bisa jadi perenungan bagi kita masing-masing Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Niko tadi, bahwa tidak ada manusia yang sanggup untuk mengasihi Allah dan manusia tanpa adanya anugerah kasih kemurahan Allah di dalam hidup kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan warta yang akan dibacakan oleh Mbak Retno. Kepada Mbak Retno, dipersilahkan untuk bisa membacakan warta. Ya, terima kasih, Diar. Shalom Bapak Ibu, semua keluarga Allah di seluruh Indonesia. Pekan ini kita kembali menerima berita duka, dua berita duka dari BPS Provinsi Jawa Timur. Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, Pak Thomas Widodo dan istri, Ibu Endang Tri, kemudian juga Ibu Elin Tambarnita Brahmana, pada yang dipanggil Tuhan pada tanggal 13 Juli. Pada hari yang sama kami juga menerima kabar di tanggal 13 bahwa ayahanda almarhum Pak Thomas di Jogja juga berpulang ke rumah Bapak di sorga. Kami seluruh keluarga besar Persekutuan Doa turut merasakan kehilangan yang bertubi-tubi yang dirasakan oleh Edo, putra tunggal Pak Thomas dan Bu Endang, yang saat ini masih menempuh pendidikan di UPN Surabaya. Dan kami masih memberi kesempatan sampai nanti malam bagi Bapak Ibu yang mungkin berkenan menyampaikan tali kasih untuk putra beliau. Sampai dengan siang ini diinfokan sudah terkumpul sebanyak Rp2.300.009. Demikian pengumuman tentang dompet kasih untuk Edo. Setengah tahun sudah kita lewati, Bapak dan Ibu, sekarang sudah bulan Juli. Udah mulai masuk semester kedua tahun 2021, dan situasi yang boleh kita lihat dan mungkin juga kita rasakan tidak menjadi semakin baik. Kelihatannya ada banyak kabar-kabar yang tidak baik dan kegentaran. Banyak permohonan doa yang sudah kami terima, kami di tim doa, dan kami tetap mendorong jika ada Bapak dan Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mungkin mempunyai pergumulan pribadi atau keluarga, boleh menghubungi saya lewat email ataupun nomor WhatsApp. Tetapi pada saat yang sama, kalau kami boleh merekap,
selama 2 tahun kita beribadah online di musim pandemi ini, kami menerima banyak sekali kabar sukacita, kabar baik tentang betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Ada yang berhasil mendapatkan beasiswa S2, meskipun saat ujian harus terbaring di rumah sakit karena kena COVID. Kemudian ada yang hamil dan pada saat yang sama SK kepindahan suami juga boleh diproses, luar biasa. Kemudian ada juga yang dapat hikmat dan pertolongan dari berbagai pihak sehingga field study-nya boleh berjalan lancar. Beberapa saudara juga sudah menjalani operasi di musim pandemi ini dengan lancar dan hari-hari ini semakin dipulihkan. Ada juga bapak dan ibu yang putra-putrinya mendapatkan berhasil memperoleh sekolah dan juga universitas yang terbaik, bahkan biayanya pun dicukupkan. Tuhan Yesus sungguh baik. Kemudian ada juga yang memperoleh promosi setelah sekian lama bergumul, setelah sekian lama berusaha, pada satu masa akhirnya Tuhan mengangkat ke level yang lebih tinggi. Puji nama Tuhan. Dan lebih banyak lagi kami juga memperoleh kabar baik saudara-saudari kita di seluruh Indonesia yang sudah menjadi penyintas COVID, menjadi survivor setelah menjalani isoman dan juga dicukupkan dengan cara yang luar biasa segala kebutuhannya pada saat menjalani isoman di rumah. Kemudian juga ada, ya seperti kita tahu di grup persekutuan doa, kita saling berbagi informasi, ada banyak yang mendapatkan pertolongan sehingga boleh mendapatkan rumah sakit, mengingat saat ini kita semua tahu ya, terutama di Jakarta, dan saya juga percaya di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia begitu sulit untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Daftarnya masih panjang, sangat panjang lagi, tetapi satu hal kita harus pegang firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Hari ini juga kita akan mengucap syukur untuk saudara-saudari terkasih yang berulang tahun, periode 10 Juli sampai 16 Juli. Kita bisa lihat pada tayangan berikut. Silakan. Dan kemudian juga khusus untuk Pak Tarigan ya, saya tidak tahu apakah Bapaknya mengikuti ibadah siang hari ini, Pak Tarigan Purnabakti BPS, beliau juga berulang tahun tepat hari ini. Selamat ulang tahun Pak, sehat dan panjang umur Pak. Kemudian pengumuman berikutnya, pengumuman yang cukup penting dan saya mohon perhatian kepada Bapak Ibu semuanya. Selama ini Bapak dan Ibu ternyata masih ada yang memberikan transfer persembahan ke nomor rekening PD yang lama. Ya, nomornya adalah 125701003703 Ini adalah nomor rekening PD yang lama yang sekarang tidak lagi digunakan. Jadi kami mohon agar dapat diproses dengan baik Bapak dan Ibu untuk mulai mentransfer persembahannya ke rekening yang baru, masih di BRI atas nama Dewi Rismaya Marpaung dengan nomor 12570010075390507. Kalau agak bingung karena mirip ya, sama-sama akhiran yang benar adalah yang 507. Nah, bagaimana jika Bapak dan Ibu merasa sudah terlanjur mengirim ke yang salah? Tidak usah khawatir, Bapak dan Ibu boleh japri menghubungi Ibu Dewi Rismaya sebagai konfirmasi. Saya umumkan juga persembahan kita pada Jumat 9 Juli yang lalu sebanyak Rp220.000 dengan kehadiran 63 orang melalui Zoom dan 17 orang melalui YouTube. Demikian pengumuman Warta Sepekan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Mbak Retno untuk wartanya. Sungguh, jika kita melihat gitu ya, yang seperti tadi dibilang Mbak Retno, bahwa ketika kita boleh menyadari, merasakan setiap musim dalam kehidupan kita, ternyata pemeliharaan Tuhan itu sempurna gitu ya, dan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, dari firman yang sudah dibagikan hari ini, kita belajar bahwa orang yang telah menerima kemurahan Allah akan dapat mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Marilah kita yang telah menerima kemurahan Allah dapat membagikan kemurahan Allah itu kepada orang lain. Kita adalah sesama manusia jika kita menunjukkan kemurahan dan belas kasih kepada orang lain. Marilah kita Bapak Ibu menjadi sesama manusia di dunia yang penuh cemar ini.
Mari kita pujikan di dunia yang penuh cemara. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kepada Bapak Niko dipersilahkan untuk menutup dalam doa syafaat dan doa berkat. Kepada Bapak Niko dipersilahkan. Mari kita berdoa. Kami puji, kami agungkan Engkau ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya ya Tuhan, kami orang-orang yang telah menikmati, mengalami anugerah Allah di dalam kehidupan kami, kemurahan Allah di dalam kehidupan kami, dapat terus belajar mengasihi Allah dan menjadi sesama bagi orang lain. Kepada siapa ya Tuhan? Tuhan menunjukkan kami, memberikan kepekaan kepada kami, sehingga hati kami tergerak oleh belas kasihan. Kiranya ini ya Tuhan dapat berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar seperti ahli Taurat, setuju, tahu, bahkan mengajarkannya. Tapi kami menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa seru hati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Ketika hari-hari ini ya Tuhan, berita duka silih berganti. Ketika kami melihat ya Tuhan, pandemi ini, virus ini terus membawa dampak yang terus meningkat ya Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan bagi bangsa kami. Kasihanilah ya Tuhan bangsa kami. Kiranya Engkau menganugerahkan hikmat dan kekuatan kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, seluruh jajaran, seluruh kepemimpinan di daerah ya Tuhan, mulai dari sipil, pemerintahan, seluruh jajaran tenaga kesehatan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan karuniakan hikmat dan kekuatan. Secara khusus ya Tuhan, bagi para tenaga kesehatan yang berada di paling garda paling terdepannya Tuhan, karuniakan hati yang Tuhan berbelas kasihan kepada setiap orang, setiap pasien yang datang ya Tuhan.
setiap yang menderita berbagai penyakit secara khusus COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga mereka juga, melindungi ya Tuhan. Kasihani bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus kami juga membawa kepada pemerintahan kami, termasuk di dalam dampak-dampak yang lainnya, perekonomian, pendidikan, berbagai hal ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong ya Tuhan, kendalikan di dalam kasih dan kedaulatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepada Kamu, kepada Tuhan kami berharap ya Tuhan. Terus berharap, nyatakanlah belas kasihan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk para pemimpin kami di kantor, pimpinan BPS, mulai dari pusat dan daerah sampai kepada daerah-daerah. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Karuniakan hikmat juga ya Tuhan untuk memimpin dengan baik, untuk mengambil satu keputusan-keputusan yang tepat, terutama di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Kami bawa juga ya Tuhan seluruh karyawan, kiranya dapat bekerja sama bersama seluruh para pemimpin untuk mewujudkan ya Tuhan suatu pelayanan yang penting bagi negeri kami ini ya Tuhan, melalui kantor kami, kantor BPS. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan yang ada di kantor BPS berada di garis terdepan untuk menunjukkan pelayanan yang terbaik, untuk menunjukkan integritas di dalam menunjukkan karya, di dalam menunjukkan pelayanan, di dalam seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, kami bawa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang di dalam duka yang berat ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menanamkan, Tuhan masih ada bagi mereka. Di tengah pergumulan yang sangat berat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Edo, putra almarhum Bapak Thomas dan Ibu Endang Tri. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah. Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada Edo ya Tuhan, bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertainya. Dan kiranya juga ya Tuhan, melalui kehadiran kami, kehadiran saudara-saudara, itu juga menyatakan kasih Tuhan bagi Edo. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga almarhum Ibu Elin Brahmana, yang baru saja meninggalkan keluarga yang dikasihi ya Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Tidak ada ya Tuhan penghiburan yang paling besar, pengharapan yang paling besar ketika Tuhan ada. Kiranya Tuhan terus mengingatkan mereka ya Tuhan, baik hidup maupun mati, mereka adalah milik Tuhan. Kami membawa ya Tuhan anak-anak-Mu yang sedang di dalam permasalahan kesehatan. Bapak Makmur Bukit, Bapak Robert Pardosi, keluarga Ibu Matamira Kale, keluarga Bapak Cornelis Buloh Lahbana, Ibu Tarida, keluarga Bapak Edison Manurung, keluarga Ibu Desriawati, Bapak Yusuf Tatar Mangaraksa, Ibu Yani, istri dari Bapak Bambang Kris, keluarga besar Ibu Hermawanti Marheni, Ibu Herlina, Ibu Dia, istri dari Bapak Hari Bagindo, dan seluruh keluarga besar Persekutuan Doa BPS yang saat ini sedang dalam penyakit, juga sedang terpapar virus COVID ini ya Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Hadirlah di dalam masa-masa mereka mengalami penyakit ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memberikan penyingkapan akan kehadiran Tuhan. Dan itu membawa pengharapan dan kekuatan untuk melewati masa-masa ini ya Tuhan. Berkati semua proses pengobatan, proses pemulihan, kehadiran saudara-saudara, kehadiran kami saudara-saudara seiman juga membawa kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Dan di dalam kasih karunia Tuhan,
memohonkan penyembuhan dan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang ke hadapan bersuka cita untuk semua yang rekan-rekan kami yang berulang tahun periode 10 sampai 16 Juli. Kami ikut ya Tuhan bersuka cita bersama mereka. Kiranya tahun kehidupan baru, tahun-tahun baru yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, terus dimaknai sebagai suatu kesempatan, anugerah dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan itu membangkitkan rasa syukur, membangkitkan semangat ya Tuhan untuk kembali menjalani hari-hari ke depan. Sekalipun ya Tuhan masih akan menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Kami satukan semua ya Tuhan, ungkapan sukacita atas semua yang berulang tahun ya Tuhan, dan menikmati jawaban-jawaban doa dan dalam pergumulan ini. Akhirnya ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya seluruh persembahan ini adalah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Bahwa semua apa yang kami terima adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Dan itu juga membawa kami ya Tuhan untuk mempunyai hati yang peka, berbagi, dan bermurah hati kepada sesama kami. Dan mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan dari Tuhan akan terus mengiringi kehidupan kita. Dan kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia akan terus memelihara hati dan pikiran kita secara khusus di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sulit ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menantikan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, Bapak Ibu, ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum nanti kita meninggalkan ruangan Zoom ini. Ya, saat teduh selesai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Jumat, selamat kembali melakukan pekerjaan masing-masing di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.